Kenapa sasarannya anak muda? Karena anak muda adalah orang-orang yang sisi labilnya itu lebih tinggi daripada yang sudah berkeluarga. Right. Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan hanya butuh pujian kepada dirinya. Karena itu punya dia. Bagaimana cara mengalahkan setan? Yang pertama adalah Anak domba Allah. Yang pujian kedua, penyembahan. pujian dan penyembahan. Yang Kuasa ketiga, Kristus. Kuasa Kristus. Tapi ingat, Oke. jangan hanya kuasa Yesus. Di dunia ini ada ribuan orang bernama Yesus. Gimana caranya untuk mengalahkan setan itu? Maksudnya 4 sekarang hal. Tadi itu soalnya kita udah ngomong tentang spiritual warfare, kita ngomongin 4 hal. 4 hal yang paling ditakuti oleh satanik. Oke. Ya, satanik tuh terserah dia Ya, jalur yang mana, jadi 4 hal. Ya. 1, kuasa darah anak domba Allah. Kuasa The Lamb darah of God. the Lamb of God, darah Yep. anak domba Allah. Itu yang namanya doa covering prayer. Oke. Baru kedua, Karena balik lagi ya, kita ngomongin kuasa dari sisi darah, Kristen ya, karena saya Ya. bertobatnya di Kristen. kuasa darah anak domba Allah. Karena darah itu memiliki kehidupan. Betul, Kita balik lagi, betul, makanya betul. di Alkitab dibilang jangan minum darah. Betul. Oke. Baru yang kedua adalah praise and worship. Menyembah dengan Pujian nyanyi-nyanyian, dan pujian-pujian. penyembahan. Karena kenapa pujian penyembahan? Karena Mazmur 103. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau Tuhan selamatkan dari liang kubur. Dosamu Tuhan buang dari timur ke barat. Itu di Mazmur 103. Baru yang kedua kalau bahasa orang Pantekosta lama. Kalau pujian penyembahan umatmu sampai ke takhta Bapakku bagaikan dupa yang berbau harum. Nah dalam dunia satanik, ini yang gue kasih tahu hari ini. Gue jarang banget ngomong. Di saat kita di sebuah gereja nih lagi pujian penyembahan. Ya. Itu gue boleh jujur bang. Itu kalau dia benar-benar berasa dengan satu lagu udah enak. Gak usah lu medley. Gak usah 5 lagu. Sampai 3 atau 5 lagu. Satu aja. Ya. Kayak Mongol tuh setiap kali diundang pelayanan. Saya selalu closingin dengan penyembahan. Dengan lagu yang saya pertama kali bertobat saya tahu lagu itu. Lagunya tuh kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Cuman dengan lagu itu. Kalau kita dengan hati yang sungguh. Tulus. Wah Ikhlas. itu bisa keluar air mata. Ya. Dan lu lihat. Yang namanya keluar dari pintu gereja lu. Lu akan merasakan kebahagiaan yang gak pernah lu dapet. Lu akan terubah pola pikirmu. Jadi milikilah hati yang mau menyembah Tuhan. Baru ketiga adalah kuasa Kristus. Sorry, ini maksudnya member-membernya. Member satanik ini kan kerja. Salah satunya nyusup di ibadah. Menyusup jadi mata-mata. Ya, di mana duduknya? Di pintu keluar. Kursi paling terakhir dekat pintu keluar. Oke. Tapi gak semua orang. Oke. Jangan sampai lu lagi gereja. Ini pintu keluarnya ternyata. Iya kan? Allah kuasa melakukan segala. Enggak semua. Tetapi selalu di pintu keluar. Kenapa di pintu keluar? Ada alasannya Bang Daniel. Jika terjadi sesuatu terhadap dirinya di saat pujian penyembahan, dia bisa kabur. Jadi makanya dia nggak berani ketika lagi nyanyi-nyanyi, dia nggak berani masuk ke Jangankan dalam. masuk 5 kilometer dari tempat ibadah yang ada praise and worship, dia nggak boleh ada, nggak boleh denger. Sekuat itu ya kalau misalnya lagi nyembah Tuhan gitu ya. Bro, semua anak satanik lu undang kalau lu nanti punya ada konten agama, konten Kristen, lu undang semua anak satanik yang bertobat. Di saat pujian penyembahan umat Kristen terjadi, itu namanya malaikat tuh seperti bunga rosi, mawar, rosi bahasa Inggris ya, bahasa Belanda, kayak bunga mawar bentuknya. Wow. Bukan bentuk mereka seperti mawar, tapi banyaknya kayak kelopak mawar. Itu berlayer-layer ngejagain gereja lu. All atmosphere itu dijaga. Jadi doa yang lu sampein itu nyampe. Ya. Jadi itu buat para pemuji pemusik di gereja akan ngerasain penyembahan itu tekanannya seperti apa. Ada yang udah nyanyi kayak susah banget ini naik gitu. Nah kalau itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Rombak dari worship ke praise.
Beda dong. Kalau worship kan yang agak sedikit melo gitu kan. Praise itu yang kencang. Iya, kalau praise kan ya Allah dahsyat berkuasa. Nah, Roma ke situ. Kenapa? Berarti lu membuat kita tuh gerak. Gerakan kita itu, apalagi kalau dia karismatik agak sedikit condong-condong, nggak ke Kiara condong sih, agak sedikit wow itu sampai lompat-lompat. Ada yang dari belakang dia lompat-lompat. Nah berarti kita tuh ngantem atmosfer bawah. Alam bawah ini dikuasai oleh Abaddon atau Apollyon di Alkitab sebagai malaikat jurang maut. Jadi kita lagi sementara ngegencet mereka, di bawah ini pasti kelagapan. Otomatis minta atas bantu. Sedangkan di saat yang bersamaan kita ini lagi nge-back through ke atas nih. Wow. Di atas goyang, dia bantu bawah, penyembahan kita nyampe. Peletung. Hilang semuanya. Nah itulah yang terjadi, anak gereja setan yang nyusup di gereja muntah darah, pingsan, dia mencoba kabur lewat tembok. Wow. Itu bukan mau bunuh diri, lagi bacain mantra buat nembus tembok. Jadi pujian penyembahan itu penting Bang. Oleh sebab itu gereja itu, tapi kan berarti Protestan gak ada penyembahannya ya Bang? Enggak juga ada. Ada mereka lagu penyembahan di gereja Protestan tuh keren-keren. Cuman mungkin cara ngebawainnya doang. Beda. Karena kan dulu gak ada alat musik. Jadi akhirnya kadang juga lagu yang harusnya dia notnya udah tulisan tempo di Marsia dinyanyiin dengan melo-melo gak jelas. Itu kita harus akui. Saya sebagai orang Manado kan lagu tuh apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, dinyanyiin pakai melo. Apapun juga. Nah dinyanyiin pas orang mati. Makin kenceng lah keluarganya. Jadi ada lagu yang harusnya gak seperti itu. Nah kalau karismatik tuh udah lebih paham. Jadi oleh sebab itu di saat pujian penyembahan ini yang mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang hadir. Setelah firman Tuhan. Ya kan, kalau boleh ada worship lagi. Karena dia ada di situ mereka. Si penyusup ini masih ada di situ. Ada di situ. Makanya mereka berani datang pas lagi khotbah. Karena khotbah. Nanti ada nanti gunanya apa? Sorry, dia nyusup. Satu, ngantuk. Dia pengen bikin yang lagi dengerin ngantuk. Ngantuk. Dengan Anda mengantuk, Anda tidak mendengarkan firman. Dengan Anda tidak mendengarkan firman, kita Roma berkata Anda tidak bisa mengalahkan dunia ini. Yang tapi kedua, ada juga ngantuk karena dia capek. Nah, maksudnya kalau lu capek pagi ya gereja sore, PA. Ada orang di gereja. Ya, amin. Jadi maksudnya di saat engkau masih sehat, senangkan hati Tuhan. Tuhan gak butuh hepengmu. Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan hanya butuh pujian kepada dirinya. Karena itu punya dia. Dia memberi kepada kita udah lebih bro. Terus kita cuma disuruh nyembah gak mau. Giliran ngasih duit juga gak mau. Terus apa yang lu mau? Tapi lu minta. Berkati. Tapi lu gak mau lakuin apa yang Tuhan. Cuma nyembah loh bro. Gereja juga penyembahan hanya 30 menit. Kita gak tahan. Gue mau nonton itu Vesperus, mata lu tabrak mobil meninggal. Gak mesti utamakan Tuhan, is everything under control. Jadi tadi bagaimana cara mengalahkan setan? Yang pertama adalah kuasa darah anak domba Allah. Yang pujian kedua pujian dan penyembahan. Yang kuasa ketiga Kristus. Kuasa Kristus. Tapi ingat, jangan hanya kuasa Yesus. Di dunia ini ada ribuan orang bernama Yesus. Ada Yesus Tevez. Ada salah satu di Meksiko gitu banyak banget namanya. Ada di Filipina Yesus Gracia ada. Kalau Indonesia Menara Gracia. Kuningan tuh tempat GPCC dulu. Dia kan Yesus mana? Oleh sebab itu kenapa kalau kita baca Kisah Para Rasul di saat Petrus dan Yohanes menembuhkan orang sakit lumpuh di bait Allah, kan dia bilang emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya kuasa Yesus Kristus orang Nazaret. Orang Nazaret. Tapi kalau engkau sudah penuh dengan Roh Kudus, cukup dengan nama Yesus, setan udah tahu Yesus mana. Baru yang terakhir keempat tuh selengkap senjata Allah Efesus 6. Perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ketopong sampai kasut. Gunakan itu. Baru ada yang namanya pedang roh.
Mulai hari ini baca Alkitab, teman-teman muslim tadarusan lah, mulai baca Quran, perbaiki cara bacanya. Karena kita juga percaya bahwa God's words atau mungkin firman Tuhan itu adalah pedang. Itu adalah senjata gitu. Pedang untuk mengalah. Karena seperti tadi ya kita bilang ya, ini temanya spiritual warfare. Jadi peperangan ini terjadi di dunia spirit. Di dunia spirit ini justru senjata, ya yang namanya perang kita butuh senjata. Betul. Dan senjata kita hanya harus firman Tuhan gitu. Firman Tuhan. Saya sampai hari ini Bang Daniel, salah satu anak satanik ketiga di dunia yang paling tinggi jabatannya, yang hidupnya gak ketakutan. 2 orang, mereka kemana-mana harus didampingi oleh pendeta. Oleh seorang pendoa syafaat. Saya sama manajer. Orangnya kenapa kamu gak takut? Karena setiap kali ku melangkahkan kakiku kemanapun aku pergi, aku selalu bilang begini, Tuhan janjimu dalam hidupku adalah 1 Yohanes 5 ayat 18. Apa tuh? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Bahasa Inggrisnya keren banget. And evil cannot touch you. Nah, tapi kalau gue selalu mengingatkan kepada generasi muda, teman-teman hati-hati khususnya yang beragama Kristen, sasaran satanik tidak orang tua. Jadi Bang Daniel bersyukur Anda tidak menjadi sasaran untuk jadi anggota. Ini gak bohong. Sasaran anak gereja setan. Gue ngerasa damai tapi ngerasa sakit juga gitu di sini. Karena engkau udah punya keluarga. Oke. Satanik itu tidak mencari mereka yang sudah punya keluarga. Yang berkeluarga itu sasarannya yang lain. Ada tim yang lain. Tapi untuk sasaran anak-anak satanik penyembah yang sekarang lagi gandrung adalah the young men. The young people. Kenapa sasarannya anak muda? Karena anak muda adalah orang-orang yang sisi labilnya itu lebih tinggi daripada yang sudah berkeluarga. Right. Jadi kita yang anak muda, di gereja ada ibadah. Di saat yang bersamaan ada Liming Ho di Central Park. Kita ke Liming Ho. Ditinggalin ibadah pemuda. Ya kan? Nah jadi sasaran ini kenapa? Karena kita tuh labilnya tinggi. Diajak orang bule makan di sini, kita pasti akan mau karena belum pernah makan di situ. Diajak ke sini, ada pakai istilah retreat goes to Labuan Bajo. Only buat 10 orang. Nah kalau Anda diajak 10 orang ke Labuan Bajo, berarti Anda 3 bulan lagi akan ditabiskan menjadi salah satu bagian dari pengurus atau pengerja. Jadi buat teman-teman kalau di gerejamu gembalanya mungkin kadang suka cuek, jangan sakit hati. Karena tetap manusiawinya beliau tidak mungkin ngurusin gereja yang jemaatnya 10.000. Oleh sebab itu mendingan cari gereja yang jemaatnya sedikit tetapi dia kenal kepada dirimu, karena Tuhan lebih nyari jemaat yang kawanan kecil daripada kawanan banyak. Karena kalau Bang Daniel bikin gereja jemaatnya 20, Bang Daniel hafal semua jemaat yang hadir. Jadi kalau dia nggak datang ditelepon, kenapa nggak ke gereja? Oh saya lagi ada masalah. Mungkin Bang Daniel sama istri akan ke sana atau mungkin menyuruh wakil gembala. Tapi kalau jemaatnya 10.000, dia nggak hatam kita. Pak yang kemarin yang foto mau meninggal, ya ampun udah berapa lama? 3 bulan. Ya ampun turut berduka cita ya, udah dikubur. Jadi mendingan kalau kau ingin bertumbuh rohanimu, bertumbuhlah di gereja yang engkau bergereja. Jangan jadi Kristen belalang pelompat. Entah ke sono, ke sana, ke sono, JPCC, ke GBI ini, ke BI itu, ke GKI, JKI, ke sini-sini, ntar meninggal juga balik di kampung halaman. Tapi itu yang terjadi sama Mongol ya, ketika lo sakit hati sama gereja sampai akhirnya malah ke stadium gitu. Jadi kan. gue bertobat Bang, tadi sempat belum terjawab. Terus trigger apa yang membuat Mongol berhenti dari dugem itu? Lagi di tempat dugem di stadium. Lagi di stadium nih ya? Lagi baru abis. Udah hilang nih efek drugs ya kan, narkoba ya kan. Kita mau ngambil minum es teh manis karena buat ngedropping untuk mau pipis. Karena udah mau siap pulang tuh mau bekerja. Ada orang lagi duduk sama-sama di bartender. Terus dia cuma ngomong begini Bang Daniel. Lu lupa kebaikan Tuhan. Itu gue nangis lu sambil turun tangga. Dan dari situ gue bilang, Tuhan, gue benar-benar minta ampun. Gue akan berubah dan gue akan mencoba menjadi yang terbaik sampai hari ini.
Akhirnya gue mengharamkan seks, gue mengharamkan narkoba, gue mengharamkan dugem, gue mengharamkan ngafe. Gue kalau gak diundang ke kafe gue gak mau datang bang. Gue lebih banyakan di rumah. Ya itu tadi main Mobile Legend. Yeah. Gue handphone ada 8, handphone 88-nya ada Mobile Legend. Buset. Ya. Karena buat Mongol masih gini. Ya daripada gue kelayapan. Ya. Apalagi kita ini artis kadang di lokasi manggung. Ada aja orang nakal. Ya. Bang kita udah siapinnya yang di lobi baju biru. Buat mijit gitu. Maksudnya. Iya bang kan abang pasti capek. Udah bang upeti. Kedip-kedipan. Oh sambil kedip-kedipin mata. Iya bang masih 19 tahun bang. Hah? Jadi gue manggung dulu. Gue datengin ceweknya selesai. Gue bilang dek pulang aja. Ih bang saya udah dibayar buat mijitin abang. Gue bilang sorry enggak pulang aja dek. Orangnya lihat. Ceweknya disuruh pulang. Dia dateng. Abang gak suka cewek ya? Cowok juga ada loh bang. Berdosa loh. Tapi sampai hari ini bang 12 tahun aku berkarir. Aku tidak pernah membawa siapapun. Karena buat Mongol lagi nih. Apakah hidup gue udah bener bang? No bang. Gue masih suka geser di otak bang. Gue masih kadang-kadang ya jujur aja. Karena biar bagaimanapun gue masih punya hawa nafsu. Dengan istri gue udah gak ada. Sedangkan di satu sisi gue punya anak cewek bang. Hukum kekristenan itu kan tabur tuai. Jadi gue sebisa mungkin jangan menyakiti seorang perempuan. Karena nanti anakku disakiti. Wow. Yang penting adalah nasihat Mongol buat teman-teman yang anak-anak muda hari ini. Dek, kalau kita pengen hidup sukses, salah satunya adalah kita tetap mengimani Tuhan kita dan kita tetap harus menghormati orang tua kita. Wow. Ya, jangan pernah merasa wah gue kan S2, emak gue cuma lulusan SD. Ingat teman-teman, lu bisa jadi S2 kalau tidak ada bantuan doa dari orang tuamu, lu gak akan pernah jadi apa-apa. Wow. Buat yang gemuk, jangan pingin kurus. Nikmati. Karena gemuk menurut agama Kristen adalah tanda kita diberkati Tuhan. Ya dong. Kan sebab engkau kan mengembang. Ya kan? Ke kanan dan ke kiri. Jadi kan gemuk itu diberkati. Karena kalau lu pinginnya six pack di tempat nge-gym dari 100 cowok 92-nya pasti ngondek. Itu stand up ya, itu stand up. Tapi apakah benar lu pergi aja ke tempat gym. Karena hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh makanan. Karena Nek Mongol 100-an baru mati. Tapi dia makan nasi putih. Dia gak pernah makan nasi merah. Oke. Ya, kenapa sekarang kita dipaksa suruh makan nasi merah? Iya. Orang dulu banyak Ratu Elizabeth aja makan nasi putih. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa? Oh karena karbonnya tinggi nasi putih. Yang enggak juga bro. Pengendalian terhadap gula darah kan ada di dirimu. Bukan berarti di makananmu. Sama juga dengan lu kaya. Tapi kan Ngol, Yesus udah naik ke surga. Maut udah dikalahkan. Iya. Tapi dunia tidak. Ya dong. Artinya dunia apa? Masih tetap ada ketidakbenaran. Iya. Tetap ketidakadilan. ada. Ya. Tetapi kepastian kita matinya kemana udah ada di Tuhan kuncinya. Jadi lu pasti akan ke surga. Tetapi stop menggunakan kalimat semoga almarhum atau almarhumah diterima. Di sisinya. Udah gak boleh lagi bang. Kenapa tuh? Udah dari abad ketiga dipakai. Oke. Udah panjang. Sisinya udah banyak banget di sini. Di sisinya itu udah. Terus itu udah banyak banget bang. Kita sepakati aja dulu bersama hari ini. Semoga almarhum diterima di depannya. Bikin saf baru gitu ya. Baris baru lah. Kalau semua di sisinya tuduh-tuduhan nanti. Lu Tuhan bukan. Yang mana sih bos nih gitu. Ya kan? Iya. Terus. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Mongol ya. Bentar. Ada persembahannya gak bang? Gue actually lagi karena ini spesial banget. Gue pengen minta mungkin ada beberapa dari tetangga kita yang telah hadir di sini. Kalau misalnya pengen bertanya langsung sama Mongol. Boleh. Ya boleh. Mbak. Oke, makasih banyak tadi sharing-sharingnya. Belajar banyak banget arti kehidupan gitu kan. Dan thank you juga Kak Daniel. Udah sering aku nonton konten-kontennya Daniel Tangga kamu juga. Transforming lives, it is indeed transforming lives. Thank you Tiara. Pertanyaan aku mungkin dua untuk Kak Mongol atau Bang Mongol atau siapa panggilannya. Pertama, apa arti kasih Tuhan bagi Kak Mongol? Kedua, harapan bagi generasi muda Indonesia. Thank you. Terima kasih. Thank you Tiara. Apa arti kasih Tuhan? Kasih Tuhan buat seorang Kalau Mongol. kasih Tuhan buat Mongol sangat berarti bang. Kalau tanpa Tuhan, siapalah Mongol ini?
Ya. Tanpa kebaikan Tuhan, siapalah aku ini? Dengan kondisi ganteng juga kagak bang. Kaya juga enggak bang. Gua sarjana juga enggak jelas bang. Tetapi bisa Tuhan pakai. Ya. Gua bisa bertahan jadi stand up komedi Indonesia 12 tahun. Itu buat Mongol itu kasih Tuhan tuh tidak bisa tidak bisa dijabarkan dengan apakah berlian 10 karat, enggak. Tetapi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu selalu Mongol syukuri sampai hari ini. Saya besok masih harus berangkat keluar kota manggung. Sedangkan teman-teman Mongol yang lain udah gak ada. Di zaman COVID teman-teman gue udah pada sampai bingung bagaimana mau hidup. Gue masih stand up by Zoom bang. Dan itu yang gue bilang, orang nanya kenapa lu stand up by Zoom? Lebih enak bang. Karena kita gak suruh orang ketawa karena semua di mute. Benar juga. Udah gitu kita nggak harus pakai celana panjang bang, boxer jadi. Kan jadi kadang di sini ada dasi, belakang boxer bang. Jadi nggak ada pria kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua ngebeding, nggak ada. Jadi susah dijelasin. Tapi apakah itu ada dalam hidup saya? Ada. Saya lah buktinya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan di hidup. Jadi buat teman-teman semuanya pasti akan merasakan halnya. Gak usah kesuksesan yang membuat kita, Tuhan mengasihi kita. Bernafas sampai hari ini pun itu karena kasih Tuhan. Wow, yes, that's good. Yang kedua tadi harapannya buat generasi muda. Sebenarnya kalau harapan Mongol buat generasi muda di Indonesia adalah generasi muda yang yang berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang kedua adalah menjadi anak-anak muda yang militan. Itu aja. Jangan terpengaruh dengan ini paslon 1, paslon 2 paling bagus, nggak usah. Tapi fokus pada diri. Lu mau jadi apa? Mau jadi gue mau kuliah bang fakultas ekonomi karena gue mau jadi ahli ekonomi. Masih ada Ibu Sri Mulyani. Lu mau jadi pengacara masih ada Bang Hotman Paris. Tapi belajarlah menjadi seorang entrepreneur. Itu yang paling penting. Jadi seorang fakultas ekonomi tapi buka usaha. Gak usah jadi ahli ekonomi. Karena pasti yang dicari media nantinya tetap Ibu Sri Mulyani, Pak Yusuf Kalla, Joro Jatun Kucoro Jati, Pak Agus Martowardoyo. Mereka lah ahli ekonomi. Ahli ekonominya. Bagaimana jadi stand up bang? Datang ke komunitas. Belajar di sana. Gratis, kalau ada yang minta bayar telepon gue ajak ribut orangnya. Karena kita sepakat untuk stand up harus gak boleh ada bayarannya. Oh wow. Okay. Harus gratis. Jadi harapan ke depan semoga menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Thank you. Ya, toja. Dia berharap teman-teman yang punya anak juga di rumah, kalau boleh di saat kita mempunyai masalah, jangan dihantam ke anak. Dan mohon maaf, beliau bukan orang tua kandung saya, tetapi saya sangat taat, patuh apa kalimat mami. Wow. Saya menyisikan sepersekian penghasilanku, kita split 3. Nah yang split 1 nih buat gue besok mau nyalon Bupati Sanget. Oh.